Masih lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Engkau pilihan kami Tuhan. Hey, hey. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Sama-sama katakan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on, say, tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hey. Sama-sama yang percaya katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Ampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, three. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hey. Sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Lebih dahsyat. Hey. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan
sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kita mau lebih dalam lagi mengenal kasih Kristus. Kita bisa ada sampai hari ini karena satu pengorbanan yang besar daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Kita juga bersiap untuk memberikan yang terbaik buat dia di tempat ini. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Saudara bisa memberikan yang terbaik dengan penuh ucapan syukur. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagaikan dosaku. Ku kira pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan-Mu, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku. Thank you Lord. Katakan lebih dari yang ku kira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan-Ku, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku. Katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku darah-Mu sucikan-Ku, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku. Sama-sama jemaat kita katakan, oleh karena kasih salib-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan-Ku, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku. Sama-sama. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan-Ku, kuasa salib
pulihkanku. Kuasa salib. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita, bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kuasa salibmu Yesus menjamah setiap kami. Karena salibmu Tuhan, semua karena pengorbanan, kami hidup hari ini mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Haleluya, kami bersyukur Engkau Yesus yang baik. You're so good. Yes, Jesus. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Say, God, you're so good. You're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good. God, you're so good.
Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Mari jemaat Tuhan katakan, God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu mari angkat tangan kau angkat wajahmu katakan. oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu Lebih lagi katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Seluruh hidup kami milik Tuhan. Masa muda kami, masa tua kami, seluruhnya adalah milik Tuhan. Kau mengizinkan kami mengingat karya salib-Mu lewat perjamuan kudus, perjamuan suci, perjamuan mujizat. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Ini adalah gambaran daripada tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Sehingga penyakitmu, penderitaanmu, kegagalanmu, kerugianmu telah ditebus oleh Yesus. Dan terimalah kesembuhan melalui bilur-bilurnya. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang sudah menebus segala kegagalan kita, segala kutuk, segala dosa, bahkan kematian sudah selesai. Dibayar lunas oleh darah Yesus. Sehingga melalui darahnya dengan bangga kita dapat berkata, aku dikasihi tanpa syarat, aku diperkenan tanpa henti, aku diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama.
Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Darahmu tebus, darahmu darahmu sucikanku basah salib. Come on, come on. Amin. Darah Yesus. Haleluya. Yesus. Seluruh itu yang terjadi dalam hidup kami, dalam tubuh kami, dalam masa depan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih atas salib-Mu menghidupkan kami, memerdekakan kami
dan membuat masa depan kami masa depan yang sangat amat diberkati. Berfirmanlah, sementara Engkau berfirman, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami tangkap firman hari ini, karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Pemain keyboardnya bisa standby? Atau capek? Bisa ya? Oke, terima kasih. Wah, ibadah dua suguhan yang luar biasa. Mulai dari awal suasananya sudah kalau pemahaman dulu dikatakan sudah langsung masuk ruang Maha Kudus gitu. Sudah enak. Hari ini tema yang saya bawa berbicara tentang cinta itu buta. Wah, kalau kita lihat di luar sana, ada orang yang berkata, tidak ada cinta itu buta. Mana ada cinta itu buta? Cinta itu harus memandang rupa, harus melihat dengan jelas. Masa yang kita cintai kita tidak kenal, karena buta itu kan tidak bisa melihat, nggak dikenal. Tidak ada istilah cinta itu buta. Bahkan banyak perdebatan antara beberapa hamba Tuhan juga berkata cinta itu bersyarat, cinta itu tidak ada yang buta dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan yang harus kita pegang, karena firman Tuhan itulah kehidupan kita. Ada satu kisah yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di kitab suci, yaitu tentang Hosea dan Gomer. Bagaimana seorang Hosea mencintai seorang pelacur. Pelacur yang sangat terkenal di zaman itu. Bahkan Tuhan mendukung hubungan ini. Nah, ini uniknya. Bukan hanya Hosea yang suka kepada pelacur itu, tapi Tuhan juga mendorong, tanda kutip, memaksa untuk Hosea bukan hanya mencintai, bahkan menikahi seorang pelacur. Karena saya lihat ya gambaran tentang Romeo dan Juliet, tentang Sinta dan Rama. Itu bukan cinta buta. Itu kisah cinta yang begitu romantis. Yang sampai hari ini juga anak-anak muda masih mengharapkan kisah itu terulang lagi. Ada kisah cinta tentang buruk rupa, tentang apa itu? Beautiful apa itu? Nah, itu dia. Tentang si buruk rupa dan si cantik rupa. Tapi semuanya ada syaratnya. Karena kisah cinta yang terjadi di dunia ini semuanya ada syaratnya. Walaupun rupanya jelek, tapi dia adalah seorang raja, seorang pangeran. Ada syaratnya. Tapi Hosea dan Gomer inilah kisah cinta yang benar-benar cinta itu buta. Orang seluruh Israel tahu betul bahwa Gomer ini pelacur. Keluarga besar Hosea, saudara perhatikan, Hosea ini keturunan hamba Tuhan. Dia seorang nabi yang radikal, yang selalu mendengar suara Tuhan dan melayani di bait suci. Saudara, bayangkan tekanan apa yang terjadi dari luar. Gak salah tuh, hamba Tuhan suka pelacur. Pelacur yang kelas kakap lagi. Sudah dipakai banyak orang. Ini hamba Tuhan ini nafsunya gak normal ini. Singkat cerita, Hosea dan Gomer pun menikah. Ini gambarnya. Kisah, saudara bisa tonton film ini. Hosea dan Gomer. Setelah menikah, apa yang terjadi? Hosea dihianati oleh pelacur yang sudah dinikahi sah. Dia melacur lagi dan punya anak. Hosea menunjukkan cintanya. Setelah itu
Gomer punya anak lagi. Dia melacur lagi. Hosea tetap menunjukkan cintanya. Apakah Hosea ini tidak punya masa depan yang baik tentang wanita yang mendukung, mensupport pelayanannya atau karirnya? Sepertinya kehidupannya hancur karena soal cinta itu buta. Singkat cerita, Gomer pun melarikan diri keluar dari pernikahan yang kudus. Dan dia menjual diri ke rumah pelacur. Dan akhirnya di rumah pelacur itu Gomer tersiksa, teraniaya, ditinggalkan, tidak ada lagi yang mau, tidak ada lagi yang mau pakai. Dia terjual di pelacuran. Hosea datang, itu istrinya. Tapi Hosea datang menebus, membelinya lagi. Inilah yang disebut cinta itu buta. Sudah masuk ke dapur, ke rumah pelacur. Mau ditebus, mau dibeli. Ternyata kisah ini Tuhan sengaja terjadi di kitab suci. Itu gambaran Tuhan dengan manusia. Semua manusia telah melacurkan diri dengan penyembahan-penyembahan berhala. Banyak yang datang ke Gunung Kawi, ke kuburan, ke paranormal, ke patung-patung. Semua penyembahan-penyembahan dewa, dewi, semua umat manusia telah melacurkan diri. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari Yohanes 3 ayat 16, sama-sama kita baca. Next, munculkan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini. Perhatikan, sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan atau memberikan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cinta itu buta adalah poinnya ini. Cinta itu buta artinya fokus memberi tanpa menuntut. Cinta itu buta, fokus memberi tanpa menuntut. Karena pemberian adalah bukti cinta. Pemberian adalah bukti cinta. Enggak ada orang berkata, aku cinta kamu. Apalagi lagi masa pacaran ya. Aku cinta kamu. Tapi pelitnya minta ampun, enggak pernah diberi apa-apa. Enggak pernah diajak makan di warteg pun enggak pernah. Saya puji Tuhan saudara, saya ajak istri saya makan soto di pinggir jalan. Karena memang mampunya waktu itu seperti itu. Tapi kalau ada orang berkata aku mencintaimu, tapi tidak ada pemberian yang diberikan, percayalah itu cinta palsu. Pemberian adalah bukti cinta. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah pemberian yang diberikan itu sudah dapat mewakilkan cinta kita? Karena pemberian itu adalah bukti kebesaran cinta seseorang. Jadi kalau ada orang yang mencintai saudara, perempuan, ada yang mencintaimu, tapi dia tidak pernah memberikan yang besar, yang membuatmu terkagum, sehingga engkau dapat berkata, aku mau nikah, aku mau hidup bersamamu. Justru si perempuan yang terus memberi, terus yang memberi. Ya gak apa-apa kalau perempuan banyak uang. Tapi kalau laki-laki ada uang, banyak uang gak mau memberi. Itu cinta palsu. Itu cinta gombal. Cinta karet. Apalagi cabe-cabean. Sayang sekarang yang lagi tren siapa itu? Si Fajar ya.
yang lagi galau-galau karena cinta, dengan raut wajah yang pura-pura menangis karena cinta bisa terkenal. Jadi pemberian itu adalah bukti cinta. Tuhan memberikan kepada kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa isi pemberian itu? Isinya adalah itulah cinta yang sesungguhnya. Kalau isinya cuma tagihan, isinya apa lagi? Masalah. Seandainya ini Tuhan, tangan Tuhan memberikan kado kepada kita. Kira-kira itu isinya apa ya? Rumah, Pak. Apakah dengan diberikan rumah kita kagum akan dia? Apakah itu sudah mewakilkan kebesaran cintanya Tuhan kepada kita? Masalahnya bukan apa yang diberi itu menjadi cintanya Tuhan, tapi isinya itulah bukti kebesaran cinta Tuhan. Isinya adalah, munculkan. Isi pemberian itu adalah Yesus, bukti cinta Bapa kepada manusia. Itu sudah final. Kenapa Yesus? Karena Yesuslah pemilik surga dan bumi. Nah, pemilik surga dan bumi ini itu diberikan kepada kita. Itulah pemberian yang terbesar, karya terbesar. Kasihnya ajaib. Jadi kalau ada pacaran, orang lagi pacaran ya, atau suami istri, kalau suaminya tidak memberikan apa-apa kepada istrinya, maka itu tidak dapat dikatakan cinta. Yesus mengasihi manusia, mencintai manusia tanpa memandang rupa, tanpa memandang harta. Dia buktikan cintanya kepada kita tanpa menunggu kita berubah dulu. Banyak tak orang yang lagi pacaran atau orang yang sudah berkeluarga, tunggu dulu, kamu berubah dulu, baru aku membuktikan cintaku kepadamu. Tapi Yesus enggak. Seandainya Tuhan menunggu kita berubah dulu, saya percaya tidak ada manusia yang akan diselamatkan. Justru karena cintanya yang begitu besar kepada kita, maka dengan kebesaran cinta yang kita terima, karena cinta itulah kita bisa bertobat, kita bisa berubah. Cintanya itu, kalau Rasul Paulus berkata, siapa yang dapat menjauhkanku dari kasih Tuhan, dari kasih Kristus? Mungkin saudara berkata, itu kan Pak cintanya Tuhan kepada manusia. Kalau cintanya manusia kepada sesama, apakah ada cinta itu buta? Kalau cinta itu buta antara Tuhan dan manusia, oke, aku terima. Deal ya, terima ya lewat karya salibnya. Tapi antara sesama manusia, apakah ada cerita cinta itu buta? Ada saudara, ini ayatnya. Munculkan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu. Jadi kalau suami istri, maka cinta suami itu kepada istri itu cintanya buta. Gak usah diselidiki lagi kesalahan pasangannya. Kalau sudah suami istri, jangan diselidiki lagi kekurangannya, kelemahannya, kejelekannya. Tutup mata, itu pasangan yang sempurna.
Coba-coba suami mengubah pasanganmu, rumah tanggamu akan berantakan. Yesus saja tidak mau mengubah hidup kita. Serius, Yesus tidak mau mengubah hidup kita. Yang Yesus lakukan, kita menerima kita apa adanya. Karena kita kagum akan kasih itu, maka kita berubah. Agama lain menuntut kita berubah dulu baru dikasihi Tuhan. Tapi Kristus mengajarkan kasihku akan mengubah hidupmu. Bukan aturanku, bukan hukumku. Tapi kasih akan mengubahnya. Dari ayat ini, lahirlah poin ini. Munculkan. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Kurang kencang saudara. 1, 2, 3. Cinta itu buta berlaku untuk orang yang sudah menikah. Orang yang diberkati Tuhan. Kalau pacaran gimana Pak? Tidak ada istilah pacaran cinta itu buta. Buka mata lebar-lebar. Wah, kalau bisa pakai kacamata pembesar. Lihat siapa pasanganmu. Siap enggak berjalan bersama dia seumur hidup? Kalau enggak cocok tinggalkan. Wih keras sekali Pak. Tajam Pak. Akan pacaran belum menikah. Ingat menikah itu perjalanan seumur hidup. Kalau sudah menikah tidak ada istilah cerai lagi. Jangan setelah menikah baru saudara menyelidiki. Ternyata kamu seperti ini ya. Oh ternyata kamu ngorok ya tidurnya ya. Oh ternyata kamu suka buang gas sembarangan ya. Oh ternyata kamu suka ngutang ke sana sini ya. Oh ternyata udah jangan diselidiki, tutup mata kalau sudah menikah. Itu istri yang sempurna, itu suami yang sempurna. Katakan amin. Jangan diselidiki. Kalau saudara selidiki, aduh kasihan pernikahan itu. Waktu pacaran baru selidiki. Siapa? Apakah ini seorang imam yang bisa membawaku di dalam pernikahan yang bahagia melayani Tuhan? Selidiki pekerjaannya. Apakah ini baik sekali di gereja pelayanan? Apakah ini seorang teroris? Selidiki saudara. Apakah dia seorang pengedar narkoba? Selidiki. Karena yang barusan ketangkap salah satu gubernur di Indonesia ini namanya Lukas. yang saudara yang mengetahui jalan ceritanya itu pasti saudara tahu siapa yang saya maksud. Itu adalah Lukas, orang Kristen. Jadi bagi anak muda, kenal pasanganmu siapa. Ada orang yang sudah pacaran, lalu konsultasi ke saya. Karena dia sudah kecelakaan, tahu saudara bukan kecelakaan tabrak mobil maksudnya, kecelakaan orang yang berhubungan. Dia ngotot, saya harus dinikahi, saya harus dinikahi. Mamanya telepon saya nangis-nangis, Pak. Ini anak saya ini padahal dokter Pak. Udah mirip kayak pelacur, ndak ada harga dirinya datang ke rumah si laki-laki itu. Karena sudah diambil yang berharga dalam hidupnya. Jadi dia ngotot harus itu suami. Lalu saya kasih pencerahan. Seandainya itu nanti suamimu, apakah engkau akan bahagia bersamanya? Atau hanya untuk mempertahankan janin ini? Dia tidak bisa jawab. Bisa-bisa setelah kami menikah, kami hancur. Mungkin cerai Pak, dia bilang. Kalau sudah tahu ujungnya, kenapa dilanjutkan? Selesaikan. Oh emangnya bisa Pak? Kan belum menikah. Kan belum direstui. Kalau
engkau melihat ke depan, justru engkau memaksa menikah bersama dia, tapi engkau menderita, tersiksa. Untuk apa kamu menikah di dalam penderitaan dan siksaan? Dia ngambil keputusan. Saudara tahu, waktu dia ngambil keputusan, seminggu kemudian mamanya telepon saya. Terima kasih Pak Pendeta, anakku sudah kembali ceria. Anakku sudah menerima kenyataan hidupnya. Dia sudah kembali ke gereja. Dia sudah kembali pelayanan. Dia sudah kembali sekolah kedokteran. Sepertinya dia udah lulus. Buka mata lebar-lebar. Tidak ada istilah cinta itu buta bagi orang yang belum menikah. Amin. Kenali pasangan. Ingat, kalau sudah menikah baru cinta itu buta. Dialah yang tercantik. Pak Gun boleh lihat Ibu Lili? Dia wanita yang sempurna. Iya, Ibu Lili lihat Pak Gun? Dialah suami yang sempurna. Buka Pak Gun, iya. Walaupun banyak laki-laki yang ganteng di sini. Laki-laki yang ganteng. Kalau saudara sakit, saudara ada apa-apa, Ibu Lili biasa saja. Tapi coba sang suami sakit. Wah, jantungnya bisa berhenti. Istri saya, wanita yang sempurna. Dia yang paling cantik di dunia ini. Iya saudara, supaya nanti pulang saya dimasakin yang enak-enak. Dia paling wanita yang paling sempurna, yang paling baik, is the best sudah. Pak, masa Pak nggak ada cacatnya? Tutup mata Jo. Enggak usah dilihat-lihat, sudah menikah. Sempurna. Nah kalau prinsip seperti ini dalam pernikahan, wah jatuh cinta. Berjuta rasanya. Kenapa? Coba saudara waktu pacaran. Kenapa sih? Indah sekali. Karena jarang sekali orang yang berpacaran itu menyelidiki kekurangan, kesalahan pacarnya, iya toh? Tapi kalau sudah menikah, diselidiki, berat badan pun jadi masalah itu. Padahal yang nambah itu adalah kelingkingnya. Itu jadi masalah. Tapi waktu pacaran, sayang, padahal tambah gemuk, kamu tambah cantik aja. Suka muji. Saudara, ingat, waktu pacaran cukup maksimal 50% cintamu untuk pacarmu. Serius, 50%. Terus Pak kalau 100%, nanti waktu menikah. Baru pacaran di sana. Pacaran 100%. Saudara nggak usah cari tempat bersembunyi-sembunyi lagi. Serius. Baru di sana pacaran. Jangan waktu sebelum menikah pacaran romantis posting, makan pun posting, pulang dari kerjaan diantar dijemput diposting. Semua gaya hidupnya, cara berpacarannya itu diposting. Seakan-akan dia yang paling bahagia di dunia. Tapi setelah gak ada postingan itu. Hilang ditelan badai. Justru kalau nanti sudah menikah, di sanalah masa-masa berpacaran yang sangat indah. Postinglah itu. Jangan lebay pacaran posting sana posting sini. Nanti ujung-ujungnya nggak nikah, dihapus lagi postingannya. Foto. Iya, posting sana posting sini, sudah selesai. Posting istrimu, posting suamimu. Terima kasih Bapak. Katakan amin. Poin selanjutnya, yang terakhir. Sama-sama baca 1, 2, 3. Cinta buta seperti cinta Yesus kepada manusia tanpa memandang rupa dan harta. Next,
Kesimpulannya, sama-sama 1, 2, 3. Memberi yang terbaik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Katakan amin. Bapa di sorga memberikan Yesus. Yang diberikan itu yang terbaik. Sehingga dia mendapatkan, kita umatnya yang begitu besar, dia mendapatkan yang terbaik. Ada seorang anak Tuhan, 2 anak Tuhan. Dia berdoa, minta karunia kepada Tuhan. Tuhan, saya minta karunia. Tetapi yang di surga tinggal 2 stok karunia, saudara. Karunia memberi dan karunia meminta. Orang yang berdoa ini ngomong ke Tuhan, aku minta karunia. Lalu Tuhan berkata, kamu pilih mana? Ini stoknya tinggal 2 ini bro, katanya. Karunia memberi, karunia meminta. Oh, karunia meminta dong. Katanya, oke. Udah dia dapat karunia meminta. Yang satu lagi, kan gak ada pilihan. Satu-satunya karunia dengan berat hati. Ya udahlah, saya ambil karunia memberi. Setelah beberapa tahun kemudian, di perempatan jalan bertemulah orang yang berdoa ini. Karunia memberi membawa mobil yang sangat mahal. Sementara karunia meminta itu berada di lampu merah meminta-minta. Lalu mereka berbicara, bro. Kayaknya Tuhan gak salah memberi deh. Apa yang saya doakan sepertinya saya diberikan karunia meminta. Iya, bro dikasih karunia memberi. Iya, kenapa bro lebih kaya daripada saya? Oh gini bro, saya kan karunia memberi. Nah karena Tuhan tahu tugas saya hanya memberi, maka Tuhan harus terlebih dahulu memberi yang terbaik buat saya supaya ada yang saya beri. Nah karena kamu tidak mau memberi, tugasnya hanya meminta-minta, maka Tuhan tidak perlu memberi. Saudara, kalau saudara diperhadapkan, Tuhan berikan karunia meminta sama karunia memberi, saudara pilih mana? Karunia memberi. Itulah jemaat YS Jakarta, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah yang dilakukan Bapa karena besarnya kasih-Nya kepada kita. Dia memberi yang terbaik. Karena dia memberi yang terbaik, dia menerima yang terbaik. Pujian saudara, pengagungan saudara, doa-doa kita. Umat Kristen semakin memuji, menyembah Yesus Kristus. Karena apa? Karena awalnya dia beri yang terbaik, dia tuai yang terbaik. Katakan amin. Beri yang terbaik, engkau menuai yang terbaik. Cinta buta selalu memberi yang terbaik kepada pasangannya. Jangan lihat kekurangan, kelemahan pasanganmu. Karena apa yang kau beri, itu adalah gambaran Tuhan yang memberi yang terbaik. Dan Tuhan menerima segala hormat, puji, kemuliaan karena dia memberi. Saudara juga karena memberi atas tuntunan Tuhan. Saudara menerima seperti Tuhan menerima. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa.
dengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, aku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa Kami angkat tangan kami bagimu. cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kau ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau,
Saudara yang belum diurapi tadi pagi, hari ini terima pengurapan. Mari maju ke depan yang akan diurapi oleh Tuhan. Sehingga di bulan kasih ini, di bulan cinta ini, engkau diurapi dengan kasih Tuhan. Sehingga suami istri hidup di dalam kasih Kristus. Saudara yang belum menikah juga boleh maju ke depan. Tuhan, pada saat hamba-Mu mengurapi, Engkaulah yang mengurapi lewat tangan hamba-Mu ini. Sehingga pernikahan mereka, pernikahan umat-Mu, dan kehidupan anak-anak muda, semuanya di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Minyak urapan ini diberkati. Pada saat dioleskan, Roh Tuhan bekerja. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai lalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita sudah di minggu pertama di bulan Februari. Gereja Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan perpuluhan kita. Mari kita pegang dengan tangan kiri dan tumpangkan dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan perpuluhan kami kepadamu sebagai tindakan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang hidup, sumber berkat kami yang memelihara
dan melindungi kami. Kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan ke depan untuk membawa persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sudah memberi dipersilahkan untuk duduk kembali. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama akhiri ibadah ini dengan sukacita. Saya selapatan dan
katakan, Dia Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu